Hai para cendekia, berjumpa kembali bersama saya Fenty, dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini, kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tahap-tahap pelayanan bimbingan kelompok, bagian dari mata kuliah implementasi bimbingan kelompok. Video kali ini khusus untuk tahap peralihan. Untuk kegiatan dan pengakhiran akan ada di tahap selanjutnya. Kita akan lihat apa saja kegiatan di tahap peralihan dan bagaimana cara berbicaranya. Seorang pemimpin, tentunya pemimpin kelompok dalam layanan bimbingan kelompok harus tahu apa saja kegiatan di tahap peralihan dan bagaimana cara berbicaranya. Yang pertama, di sini ada yang pertama ya, kegiatannya menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Seperti ini kata-katanya. Anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami apa itu kegiatan kelompok yang akan kita lakukan? Nah, ketika anggota kelompok menjawabnya, masih bingung Bu, maka pemimpin kelompok wajib menjelaskan. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Di sini ada kata-kata yang harus diingat. Tidak harus menjelaskan pengertian, cukup juga cara pelaksanaannya. Seperti ini kata-katanya. Kegiatan bimbingan kelompok ini nantinya anak-anak semuanya kan ada 4 tahapnya, tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nanti di tahap kegiatan, setiap anggota kelompok tentunya berhak memberikan pendapat, ide, dan gagasannya. Tetapi kita perlu memiliki aturan. Ada 3M yang harus kita lakukan, yaitu mendengar, memahami, baru merespon. Artinya, dengarkan dulu pendapat teman yang menyampaikan ide dan gagasannya. Kita dengarkan. Kita beri kesempatan teman kita menyampaikan pesan dan gagasannya atau idenya. Yang kedua tadi, ya, setelah mendengar, memahami. Pahami dulu apa yang teman kita sampaikan. Setelahnya baru kita respon. Nanti akan Ibu beri kesempatan setiap anggota boleh menanggapi, boleh memberikan responnya. Itu yang bisa dilakukan. Nanti ada satu bahasan atau topik yang kita bahas, ya. Lanjut, di sini ada kegiatan yang kedua di peralihan yaitu tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lanjut. Kata-katanya seperti berikut ini. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Ketika anggota kelompok menjawab siap, maka lanjutkan. Tapi ketika anggota kelompok katakan saya belum siap, Bu, maka pemimpin kelompok wajib kembali menanyakan. Coba, Ibu ingin bertanya, di mana yang masih bingung? Maka seorang pemimpin wajib menjelaskan kembali kebingungan atau ketidaksiapan setiap anggota kelompok. Itu kata-katanya atau versi yang lain. Bisa menyesuaikan atau punya ide kreatif lainnya. Yang ketiga yaitu mengenali suasana. Apabila anggota kelompok secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Diingat bahwa ini tidak perlu dengan kata-kata juga, tetapi ada juga perlu ada versi yang lain yaitu menyampaikan. Misalnya ada anggota kelompok yang justru seperti wajahnya terlihat bingung. Misalnya namanya A. Kita boleh sapa. Bagaimana A? Apakah A sudah memahami apa yang akan kita lakukan? Maka ketika dikatakan siap atau paham, maka kita lanjut. Kita
kita hanya kenali anggota. Dan yang terakhir di tahap peralihan, menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Versi yang pertama, ketika topik itu belum dibawa, tapi kita jelaskan. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan. Pada kegiatan bimbingan kelompok, ada 2 topik yang kita bisa bahas. Topik yang pertama yaitu topik tugas. Artinya, topik yang sudah kita bawa atau Ibu bawa dengan informasi sebelumnya. Misalnya, Ibu sudah membawa topik dengan ditulis di mading informasi bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Topik tugasnya yaitu bahaya narkoba. Nah, maka pemimpin kelompok wajib menjelaskan. Dan ada topik yang kedua, yaitu topik bebas. Artinya, topik belum dibawa sama sekali seorang pemimpin kelompok. Kata-katanya demikian ya, uraian segalanya. Baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok memiliki 2 topik. Yang pertama, topik tugas, yaitu topik yang sudah kita tentukan sebelum pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Seperti yang Bapak, Ibu, atau pemimpin kelompok lakukan ya, melalui informasi. Yang kedua, anak-anak, ada juga kegiatan bimbingan kelompok dengan topik bebas. Artinya, topik belum ada atau belum ditentukan. Nanti kita akan bahas bersama-sama topik apa yang akan kita bahas di tahap kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan di tahap peralihan. Cukup untuk teman-teman atau para cendekia mengetahui tahap peralihan. Selamat mencoba dan tentunya selalu ada giveaway di Spada Upgris bagi para cendekia yang sudah mempraktekkan tahap pembentukan yang video sebelumnya dan ini tahap peralihan. Demikian video tahap peralihan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya atau notifikasinya sehingga tahap-tahap selanjutnya bisa para cendekia ikuti dan praktekkan. Saya ucapkan selamat melanjutkan dengan aktivitas mandiri praktik tahap peralihan. Sampai jumpa dan terima kasih.